Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Beruntung badai ruang angkasa tidak muncul membuat kelompok Xiaoyan perlahan menghela napas lega. Namun ketika mereka berpikir bahwa badai tidak muncul, retakan yang jelas dan suara angin yang tidak biasa tiba-tiba terdengar menyebabkan ekspresi mereka berubah. Sesuatu yang muncul di depan kelompok Xiaoyan adalah badai yang terbentuk dari kekuatan spasial berwarna perak akhirnya menutup seluruh terowongan. Kekuatan hisap yang muncul dari badai berwarna perak menyebabkan kapal berulang kali terguncang tampak seolah akan hancur. Itu adalah badai spasial, kata Xinlan dengan ekspresinya menjadi jauh lebih pucat saat dia menatap badai berwarna perak yang mengamuk di dalam terowongan. Apakah badai itu memang menakutkan? Kekuatan seperti itu bahkan seorang dojong akan kesulitan untuk menampilkan. Kata Xiaoyan menatap tajam ke arah badai berwarna perak yang nampak seperti tornado ular piton yang sangat besar. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Kata Xiaoyi dengan suara yang dalam. Kita hanya bisa menerobos dengan paksa. Menurut tebakanku, kita seharusnya tidak jauh dari pintu keluar. Selama kita bisa mencapai pintu keluar, kita akan bisa lolos dari badai spasial. Kata Xinlan dengan paksa menekan rasa teror di dalam hatinya saat dia memberi saran. Xiaoyan mengerutkan keningnya saat mendengar itu. Dia melihat badai spasial yang secara bertahap berputar ke arah mereka. Xiaoyi, bersiaplah untuk maju. Kamu akan melindungi tubuh kapal dan aku akan mengendalikan kecepatannya, kata Xiaoyan dengan suara yang dalam. Xiaoyi mengangguk, dia tidak mengatakan apa-apa lagi saat tubuhnya yang indah melayang ke belakang. Douqi yang agung segera melonjak ke segala arah dan berubah menjadi ular piton raksasa. Ular piton membungkus kapal di dalam tubuhnya sebelum mengangkat kepalanya dan mendesis ke langit. Jian, Xinlan, pegang dengan erat, kata Xiaoyan berteriak. Dia melambaikan tangannya dan douqi yang kuat dituangkan ke dalam kapal sebelum akhirnya berubah menjadi kekuatan dorong yang dahsyat yang menyebabkan kapal melesat secepat kilat. Dalam sekejap, kapal melompat ribuan meter sebelum akhirnya menabrak badai perak yang mengamuk. Badai yang menerjang menyebabkan kapal mulai bergetar. Suara berderit berulang kali dipancarkan seolah kapal akan menghadapi nasib menyedihkan karena hancur. Ekspresi Xiaoyan berangsur-angsur berubah menjadi lebih suram saat dia merasakan kekuatan sobek menakutkan yang dipancarkan dari badai spasial. Beruntung Xiaoyi masih dapat memblokir robekan spasial semacam itu. Meskipun demikian, Xiaoyi tidak akan bisa bertahan lama dan harus segera keluar dari tempat itu. Pikiran itu melintas di hati Xiaoyan saat dia mengatupkan giginya dengan keras. Tembakan douqi yang lebih kuat menyebabkan kecepatan kapal secara bertahap dinaikkan hingga batasnya. Cahaya kekuatan spasial berwarna perak samar berkedip berulang kali. Sosok kecil kapal itu tidak sebanding di dalam badai spasial yang sangat besar. Meskipun Xiaoyan telah melepaskan kecepatan maksimum perahu, namun kekuatan sobek dari ruang sekitarnya tidak berkurang sama sekali. Sebaliknya menjadi lebih menakutkan. Pada akhirnya ular piton raksasa yang melilit kapal mulai menunjukkan tanda-tanda menjadi ilusi. Jelas bahkan Xiaoyi mengalami kesulitan dalam menghalangi kekuatan hisap yang liar dan keras. Jian, bantu dia, kata Xiaoyan berteriak dengan suara yang dalam. Matanya mengeras saat merasakan tekanan yang dikirim dari tubuh kapal. Jian tidak membantah saat mendengar teriakan Xiaoyan. Tangannya dengan cepat membentuk banyak segel. Segera gelombang cahaya ungu yang aneh melonjak keluar dari tubuhnya. Dengan bantuan pancaran kristal, tubuh Jian tiba-tiba tumbuh menjadi seorang gadis dewasa. Jian telah menggunakan teknik rahasia selama momen yang kritis ini, memungkinkan kekuatannya meningkat pada puncaknya. Saat Jian menjadi wanita cantik yang seksi, douqi yang menyebar dari tubuhnya meningkat pesat. Pada akhirnya sedikit melebihi douqi Xiaoyan. Cahaya ungu melesat dari atas kepala Jian akhirnya berubah menjadi roh binatang misterius yang sangat besar, dengan cahaya yang menyilaukan. Roh binatang berwarna ungu baru saja muncul ketika dia mengeluarkan raungan sonik yang berulang kali menyebar ke segala arah, hingga menekan kekuatan robek dari badai luar angkasa. Tekanan di wajah Xiaoyi segera berkurang dengan bantuan Jian. Dia dengan cepat memperbaiki piton besar yang hampir dihancurkan oleh badai spasial. Ekspresi Xiaoyan sedikit meredah saat dia merasakan perahu yang agak lebih tenang. Namun dia tahu bahwa kekuatan badai yang merobek akan menjadi lebih menakutkan. Ketenangan tidak berlangsung lama seperti yang diharapkan Xiaoyan. Benjolan yang lebih kuat terjadi sekali lagi. Kekuatan spasial yang liar dan kejam dengan kasar menyerang piton. Di bawah kekuatan pendorong yang kuat, suara berderit yang dipancarkan dari kapal menjadi semakin kuat. Wajah Xiaoyan dipenuhi dengan kesungguhan. Seraya mengeluarkan teriakan, gelombang douqi yang lebih kuat mengikuti tangannya dan melonjak memasuki kapal. Sementara Xiaoyan berusaha sekuat tenaga untuk menjaga kecepatan dan mencegah kapal ditarik ke ruang kosong oleh badai. Cahaya ungu di tubuh Jian juga menjadi lebih padat ketika jarinya nampak akan menyentuh kapal. Lapisan kristal cahaya ungu perlahan menyebar dari telapak tangannya sebelum akhirnya menyelubungi kapal. Pemandangan aneh mulai terjadi saat cahaya ungu muncul. Kekuatan spasial yang liar dan keras dipantulkan kembali oleh cahaya kristal yang kemudian bertabrakan dengan kekuatan spasial. Suara ledakan yang muncul menyebabkan ruang ilusi menjadi sangat terdistorsi. Namun cahaya kristal itu menghabiskan tenaga Jian dengan sangat cepat.
Karena itu, cahaya kristal berlanjut beberapa saat sebelum akhirnya pecah. Tenggorokan Xian juga mengeluarkan suara teredam dan jejak darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Matanya yang bercahaya ungu juga menjadi jauh lebih redup. "Kakak Xiaoyan, kita akan mencapai pintu keluar," kata Xinlan dengan suara gembira sementara semua orang mengatupkan gigi mereka dan bertahan. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat lingkaran cahaya berwarna perak tiba-tiba muncul di kegelapan yang jauh. Sepertinya itu adalah pintu keluar lubang hitam. Namun sebelum kelompok Xiaoyan bisa mengeluarkan teriakan gembira karena telah melihat pintu keluar, kekuatan spasial yang luar biasa menakutkan dengan keras menghantam kapal. Jika bukan karena Xioi berusaha sekuat tenaga untuk menahan kapal, kemungkinan kapal akan hancur. Xiaoyan menggunakan waktu singkat untuk melirik ke belakangnya. Matanya tanpa sadar menyusut ketika melihat badai spasial tiba-tiba menjadi sangat liar dan ganas pada saat ini. Kekuatan hisap yang menakutkan melonjak ke segala arah dari dalam badai menyebabkan kecepatan kapal dengan cepat melambat. Kemarahan melonjak di mata Xiaoyan saat merasakan kecepatan kapal melambat. Jika mereka diseret ke dalam badai lagi, kemungkinan mereka bisa melupakan tentang mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri. Teriakan keras meledak dari tenggorokan Xiaoyan menampakkan banyak urat muncul di wajahnya dengan cara yang ganas ketika douci hijau dengan liar dituangkan ke bagian dalam kapal seperti nyala api menyebabkan kecepatan kapal meningkat sedikit. Kecepatan kapal baru saja ditingkatkan ketika kekuatan hisap yang dipancarkan dari badai meningkat tajam. Dalam sekejap keduanya berakhir dengan jalan buntu saat badai spasial yang sangat besar perlahan bergerak menuju kelompok Xiaoyan. Kecepatannya sudah mencapai maksimum. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat kita akan ditarik kembali. "Jian, datang dan tuangkan douci. Tingkatkan kecepatannya," kata Xiaoyan tiba-tiba menoleh dan berteriak dengan cara yang ganas kepada Jian. Jian terkejut dengan sikap Xiaoyan. Dia tidak berani mengajukan pertanyaan tambahan dan dengan cepat bergegas. Tangannya segera ditempatkan di titik masukan dan energi di dalam tubuhnya dengan cepat melonjak. Setelah Xian menggantikannya, Xiaoyan membentangkan sayap tulangnya yang besar dan segera terbang menjauh dari kapal dan mendarat di bagian ekor kapal di depan tatapan tertegun Xinlan. Angin yang menakutkan keluar dari tangan Xiaoyan sebelum menghantam kapal dan mendorong kapal ke depan. Saat Xiaoyan mendorong kapal, kekuatan balasan menyebabkan tubuhnya terdiam sejenak. Namun beruntungnya reaksinya sangat cepat. Petir menyambar di bawah kakinya sebelum sayap tulang mengepak dengan liar di bawah gelombang suara guntur yang teredam, menghalangi kekuatan hisap yang dipancarkan dari belakangnya sementara tubuhnya mengejar kapal. Namun kekuatan hisap yang melonjak dari badai spasial di belakangnya menjadi semakin menakutkan. Dengan kekuatan Jian saja, jelas dia mengalami kesulitan menjaga kecepatan dan Xioi perlu melindungi tubuh kapal. Karena itu kapal yang didorong ke depan menunjukkan tanda mundur. Kemarahan melonjak di wajah Xiaoyan saat melihat itu. Sayap tulang di punggungnya mengepak dan tubuhnya sekali lagi muncul di ekor kapal. Dia menjerit dengan kejam saat tangannya mendorong kapal menyebabkan angin liar ditembakkan sebelum dengan keras mendorong perahu. Segera kapal berubah menjadi cahaya perak yang ditembakkan dan muncul di ujung terowongan yang berkedip ke depan sebelum akhirnya menghilang ke dalam cahaya perak. Xiaoyan menghela napas lega saat melihat kapal berhasil keluar. Dia menoleh sedikit dan melihat badai yang mendekat. Wajahnya segera menjadi kaku dan berusaha sekuat tenaga untuk mengepakkan sayap tulangnya seraya menggunakan gerakan 3000 petir hingga batasnya. Banyak bayangan muncul berulang kali. Saat berikutnya, kekuatan hisap menakutkan yang datang dari belakangnya berubah menjadi ketiadaan. Xiaoyan akhirnya mendekati pintu keluar terowongan setelah melarikan diri dengan cara yang gila. Namun tepat ketika dia hendak menerjang keluar, kulitnya tiba-tiba terasa dingin dan tubuhnya langsung menerkam ke tanah. Kekuatan spasial yang tinggi melesat melewati kepalanya. Setelah itu ia menghantam pintu keluar menyebabkan kilau perak melonjak dengan liar. Xiaoyan tiba-tiba merasakan kekuatan hisap yang berkali-kali lebih kuat dari belakangnya saat cahaya perak melonjak. Hatinya segera menegang. Sayap tulang dikepakkan sekuat tenaga dan berubah menjadi sosok cahaya yang akhirnya mencapai cahaya perak dari pintu keluar terowongan. Tubuh Xiaoyan baru saja akan menyentuh cahaya perak dari pintu keluar ketika tiba-tiba menghilang. Dengan kepergiannya, ruang ini menjadi kehampaan kehidupan sekali lagi. Hanya badai spasial besar yang masih mengamuk dan tidak menyebar untuk waktu yang lama. Di tengah dataran hijau yang subur adalah tanah terbuka yang dipenuhi dengan pecahan batu. Tanah di tengah dipenuhi dengan banyak segel misterius yang memancarkan cahaya perak ke langit. Pada saat tanah terbuka cukup sunyi, angin kencang tiba-tiba muncul ketika lingkaran cahaya berwarna perak muncul dari tengah lapangan terbuka. Sebuah perahu tiba-tiba melesat keluar sebelum akhirnya dengan cepat menyusut. Lingkaran cahaya perak perlahan menghilang saat ketiga orang itu mendarat. Di mana Xiaoyan? Mengapa dia tidak keluar? Kata Xioi buru-buru bertanya. Hatinya tiba-tiba menjadi kusam ketika dia melihat sosok yang akrab itu tidak bersama mereka. Pada saat ini Xian sekali lagi berubah menjadi seorang gadis kecil. Namun ekspresinya nampak pucat. Matanya menatap ke tempat di mana lingkaran cahaya berwarna perak menghilang. Xinlan juga terkejut sesaat karena ini. Namun ketika dia melihat simbol warna perak yang berkedip di tanah, dia akhirnya menghela napas lega. Tenang, kakak Xiaoyan telah berhasil keluar dari lubang hitam, kata Xinlan. Lalu di mana dia? Tanya Xioi dan Xian pada saat yang sama. Dia memang sudah keluar.
Namun tampaknya posisi terowongan telah berubah pada saat-saat terakhir. Sepertinya dia telah dikirim ke tempat lain di dataran tengah ini. Namun di mana dia, aku juga tidak tahu, kata Xinlan dengan suara tergagap menyebabkan Xioi dan Xian perlahan menegang. Angin kencang membawa butiran pasir saat menyapu gurun kemerahan. Suara angin yang menderu memancarkan rasa dingin yang gelap. Di tempat yang agak terpencil seperti itu, seorang akan kesulitan menemukan manusia lain. Hanya ada padang rumput liar yang tak berujung. Pada saat ini matanya yang tertutup rapat perlahan terbuka. Sudut mulutnya tanpa sadar ditarik membentuk senyum pahit saat mendengar angin menderu di telinganya. Kemana lubang hitam itu mengirimnya? Pikir sosok itu. Sosok manusia yang tampak menyedihkan itu adalah Xiaoyan, yang telah dimuntahkan dengan kejam dari lubang hitam. Tubuhnya saat ini menderita cedera yang serius. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Sudah hampir sehari sejak dia dimuntahkan, dia telah berbaring seperti mayat sepanjang hari. Dia perlahan menyerap energi alam dan dengan hati-hati mengisi kembali tubuhnya yang rusak parah. Namun karena kelelahan yang besar menyebabkan dia secara bertahap menutup matanya sebelum secara samar mendengar suara. Tatapan Xiaoyan menyapu sekelilingnya saat dia siuman. Perlahan dia mengerti bahwa dia sudah berada di dalam gerbong kereta. Tirai gerbong ditarik sementara Xiaoyan baru saja siuman. Teman kecil, kamu sudah bangun, kata seorang pria paruh baya dengan tubuh yang agak kekar tersenyum saat melihat Xiaoyan terbangun. Mata Xiaoyan menyapu pria paruh baya itu, dia segera melihat kekuatan orang itu di puncak kelas doling. Kami menemukanmu di padang rumput yang sepi. Awalnya kami mengira Anda tidak akan bertahan setelah melihat luka Anda. Tak disangka kamu masih bisa bangun, kata pria paruh baya itu tersenyum. Saya dipanggil Hancong, diaken dari klan Han di kota Tianbei. Kali ini saya secara kebetulan memiliki misi dan melewati gurun yang sepi ini. Saat itulah kami akhirnya menemukanmu. Harus dikatakan bahwa Anda sangat beruntung. Sering terjadi bencana terkait serigala di gurun. Bahkan seorang dosi yang normal bukanlah tandingan mereka. Banyak ahli telah dimakan oleh mereka. Jika serigala itu menemukan Anda, kemungkinan besar Anda akan menjadi tumpukan tulang putih, kata Hancong. Kakak Hancong, terima kasih telah menyelamatkanku. Namaku Xiaoyan. Tidak apa-apa, ketika kita berada di luar, kita harus mengulurkan tangan jika kita bisa. Tidak ada hal buruk yang akan datang darinya, kata Hancong tersenyum saat menjawab. Selain itu, hanya ini yang bisa saya lakukan. Saya juga tidak berdaya dengan cederamu. Jika kita tiba di kota Tianbei, kita akan mengundang seorang alkemis dari toko obat untuk membantu merawatmu. Namun itu akan membutuhkan koin emas dalam jumlah yang cukup besar. Orang biasa akan sangat sulit mendapatkannya. Arogansi alkemis benar-benar terlalu hebat, tapi tidak ada yang berani menyinggung mereka. Bahkan pemimpinku dari klan Han harus bersikap sopan saat menghadapi orang-orang itu, kata Hancong. Xiaoyan hanya tersenyum mendengar itu. Kakak Hancong, apakah ini adalah dataran tengah? Kata Xiaoyan ragu sejenak sebelum bertanya. Benar, ini adalah wilayah utara dataran tengah. Apakah kamu bukan seorang dari dataran tengah? Kata Hancong dengan heran. Xiaoyan tersenyum getir. Dia tidak menyembunyikan apapun saat dia menceritakan secara singkat kejadian di lubang hitam. Jadi kamu bertemu dengan badai spasial. Pantas cederamu begitu serius, namun kamu bisa dianggap beruntung. Sangat sedikit orang yang bisa selamat dari badai spasial, kata Hancong tertegun. Di wilayah mana Menerapil berada? Tanya Xiaoyan. Menerapil berada di wilayah tengah daratan. Namun wilayah utara itu agak jauh dari sana. Xiaoyan mengangguk sedikit, dia tidak tahu di mana kelompok Xiaoyi saat ini. Namun sepertinya tidak ada sesuatu yang salah terjadi pada mereka. Teman Xiaoyan, kamu harus tinggal di gerbong lebih lama karena kamu baru saja bangun. Jaraknya masih cukup jauh ke kota Tianbei. Jika kamu butuh sesuatu, kamu bisa menghubungiku, kata Hancong yang pergi meninggalkan kereta. Xiaoyan membuka tirai setelah Hancong pergi dan melihat ada cukup banyak kereta gerbong lain bersamanya. Xiaoyan bersandar di kereta saat pikiran melintas di benaknya. Sekarang dia telah dipisahkan dari kelompok Xiaoyi. Yang paling penting adalah dia pulih dari lukanya secepat mungkin. Masih ada cukup waktu sebelum pergi ke Menerapil. Setelah sembuh, aku akan menjelajahi dataran tengah dan menanyakan tentang sekte jiwa. Aku juga harus menemukan Feng Sunzu dan pergi ke lembah api membakar untuk mendapatkan 2 perubahan terakhir dari api 3 perubahan misterius sebelum menemukan Sun Er, pikir Xiaoyan. Setelah tirai gerbong dibuka, banyak gerbong tertutup muncul di mata Xiaoyan. Ada binatang magis seperti banteng hitam dengan 2 tanduk di kepalanya menarik kereta di depan. Kedua sisi gerbong memiliki banyak sosok manusia di atas punggung kuda. Mereka mengenakan pakaian kulit yang terlihat kokoh dengan senjata di belakang mereka. Anak kecil itu benar-benar selamat. Cheng Niu, kamu benar-benar kalah kali ini, kata Guito berbadan besar tertawa. Sial, anak kecil ini bisa bertahan hidup meski menderita luka serius, dia sungguh beruntung, kata Cheng Niu menggelengkan kepalanya tak berdaya. Setelah itu dia melihat Guito. Untuk apa kamu tertawa? Aku tidak peduli dengan sedikit uang ini. Meski kamu menang, sejumlah kecil uang itu masih belum cukup bagimu untuk menikmati wanita. Siapa yang memintamu untuk peduli padaku? Kata Guito menggerutu. Setelah itu dia mengendarai kudanya ke depan dan datang di depan Xiaoyan. Anak kecil, aku dipanggil Guito. Orang memanggilku hantu tua. Saya adalah orang pertama yang menemukanmu di gurun utara itu. Namun kamu tidak perlu berterima kasih. Uang yang kumenangkan sebelumnya sudah cukup sebagai hadiah terima kasih, kata Guito tertawa.
Terima kasih kakak Guito, nama saya Xiaoyan, kata Xiaoyan tersenyum saat dia duduk dengan punggung bersandar di kereta. Ia secara alami dapat merasakan bahwa yang terkuat ada di kelas Douling, sedangkan yang terlemah hanyalah seorang Dadushi. Karena kamu memanggilku kakak, aku akan melindungimu sepanjang perjalanan ini. Namun teman kecil Xiaoyan, tubuhmu ini benar-benar tidak bisa bertahan. Kamu harus berlatih lebih banyak di masa depan. Jika kamu tidak memiliki sedikit kekuatan di dataran tengah, kamu akan dipandang rendah oleh orang lain, kata Guito dengan bangga. Guito, kamu harus berhenti mengomel sembarangan di sekitar sini dan mengajari orang lain omong kosong, kata Hancong dengan suara kaki kuda dipancarkan dari depan tidak lama setelah suara Guito terdengar. Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Kata Guito tertawa. Bagus, teman kecil Xiaoyan. Meski menderita luka serius, kamu sebenarnya bisa berjalan setelah 2 hari, kata Hancong tersenyum. Aku memiliki kehidupan yang kuat, kata Xiaoyan tersenyum. Hari ini akan segera gelap. Nona, kami akan bersiap mendirikan kemah. Guito, kamu akan memimpin beberapa orang dan melihat apakah ada tempat yang bagus di dekatnya. Lingya, kamu akan memimpin beberapa orang untuk berpatroli. Kang Bei, kamu akan memimpin sisanya, kata Hancong memerintahkan. Bisakah kamu berjalan? Kata Hancong pada Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk, dia melompat turun dari gerbong. Meski langkahnya sedikit terhuyung, dia masih berhasil menstabilkan dirinya sendiri. Sepertinya kamu masih perlu memulihkan diri. Setelah menderita luka serius seperti itu, sangat sulit bagimu untuk pulih sepenuhnya, kata Hancong tersenyum getir. Hancong berhenti mengatakan apa-apa lagi setelah melihat Xiaoyan mengangguk. Dia berbalik dan bersiap untuk mengumpulkan orang mendirikan kemah. Dalam waktu kurang dari setengah jam, banyak tenda berwarna putih muncul di bukit kecil. Menurut apa yang telah disebutkan Hancong, barang di gerbong kereta haruslah milik klan Han yang mereka kawal. Kekuatan konvoi ini sebagian besar berada di kelas Douling, dengan beberapa dari mereka berada di puncak kelas Douling. Tatapan Xiaoyan tanpa sadar terlempar ke gerbong mewah di antara lainnya. Bahkan ada aroma harum yang mengalir darinya. Jelas itu ditempati oleh seorang wanita. Selain itu ada seorang doang bintang 3 di dalamnya. Orang itu adalah orang terkuat di dalam konvoi. Sementara Xiaoyan fokus padanya, kereta yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Dan bodi yang ramping dengan kaki yang jenjang muncul di mata Xiaoyan. Kejutan melintas di matanya. Tidak disangka bahwa pemilik aura bintang 3 doang sebenarnya adalah orang yang sangat muda dan cantik. Alisnya yang panjang dan halus serta kulitnya yang putih dengan sosoknya yang tinggi. Di bawah lekuk tubuhnya yang indah, wajahnya menunjukkan rasa dingin dan mata yang tegas. Xiaoyan tiba-tiba memiliki perasaan samar bahwa wajah wanita ini nampak sedikit akrab. Namun dia juga sangat yakin bahwa ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Berbagai tatapan panas sekitarnya berkumpul pada wanita ini saat dia muncul, namun kebanyakan dari mereka bersikap hormat. Mata indah wanita ini perlahan menyapu perkemahan saat dia turun dari kereta. Siapapun yang dilihat olehnya segera bertindak seolah-olah mereka sedang bekerja. Hal ini menyebabkan Xiaoyan mengalami kesulitan menghentikan dirinya sendiri dan tersenyum saat dia melihat mereka. Sementara Xiaoyan merasa adegan itu lucu, tatapan wanita itu tiba-tiba berhenti padanya. Alisnya sedikit terangkat saat dia berjalan perlahan dan muncul di depan Xiaoyan. Suaranya yang agak dingin segera terdengar. Apakah kamu adalah orang yang diselamatkan Hancong selama perjalanan? Kata wanita itu. Benar, kata Xiaoyan mengangguk. Dia ingin berdiri secara sopan, tapi kelelahan di dalam tubuhnya menyebabkan dia tertawa getir. Tubuhnya bergetar sedikit sebelum akhirnya dia duduk kembali. Wanita itu mengerutkan keningnya ketika dia melihat Xiaoyan dalam kondisi lemah dan berbicara dengan suara samar. Ada aturan dalam konvoi ini, semua orang tidak boleh menganggur dan tidak melakukan apapun. Karena Anda terluka, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Namun saya harap Anda tidak akan duduk dan tidak melakukan apa-apa. Mungkin Anda hanya memiliki kekuatan untuk memasang pagar. Apakah kamu mengerti? Kata wanita itu. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan bertemu dengan wanita yang begitu keras dan serius selama bertahun-tahun ini. Hal itu menyebabkan dia tidak bisa tertawa atau menangis. Sejak kapan dia benar-benar menjadi orang yang menganggur? Namun dia hanya bisa menganggukkan kepalanya meski memikirkan ini di dalam hatinya. Wajah wanita itu sedikit melembut saat melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Dia secara acak melemparkan sesuatu padanya dan berkata, "Saya dipanggil Han Xie, dan saat ini saya adalah orang yang mengatur konvoi ini. Anda dapat mencari saya jika Anda memiliki masalah apapun di masa mendatang. Jika Anda tampil bagus kali ini, saya mungkin bisa mengizinkan Anda untuk bergabung dengan penjaga klan Han saat kita tiba di kota Tianbei. Meskipun itu tidak akan memungkinkan Anda untuk mendapatkan kekayaan besar. Setidaknya itu akan memungkinkan Anda untuk bertahan hidup. Itu adalah obat penyembuh kecil untuk mengobati lukamu. Selain itu, kita akan melewati wilayah ular iblis Yamang. Kamu harus berhati-hati. Bersembunyi di gerbong dan jangan keluar," kata Han Xie. Setelah mengatakan itu, Han Xie berjalan melewati Xiaoyan dan memasuki tenda. Xiaoyan tersenyum setelah menerima botol giok dari Han Xie. Meskipun wanita itu keras dan tampak agak dingin, dia sepertinya orang yang baik. Tidak heran orang-orang di sini sangat menghormatinya. Namun ada apa dengan perasaan familiar itu? Xiaoyan tanpa sadar mengerutkan keningnya ketika dia berpikir sampai saat ini tidak mungkin baginya untuk mengenalnya. Malam secara bertahap menutupi seluruh gurun dengan cahaya bulan yang menerangi sekitarnya.
Xiaoyan duduk di samping tumpukan api. Dia tersenyum ketika dia melihat orang-orang besar di sekelilingnya yang telah mabuk sampai wajah mereka memerah. Teman Xiaoyan, minumlah sedikit untuk menghangatkan tubuhmu di gurun yang dingin ini, kata Han Chong. Sebotol anggur terbang ke arahnya dan meneguknya. Xiaoyan tersenyum kepada semua orang setelah meneguknya. Dia baru saja akan berbicara ketika tenda di tengah perkemahan tiba-tiba terbuka. Sosok Han Xie yang memikat segera muncul di depan tatapan semua orang. Pada saat ini Han Xie tampaknya baru saja mandi, karena itu rambutnya yang hitam nampak sedikit basah saat jatuh ke bawah. Hal ini menyebabkan cukup banyak penjaga klan Han yang lebih muda berdegup kencang. Han Xie duduk di samping api tidak jauh dari kelompok Xiaoyan. Dia mengeluarkan belati dan mengambil sepotong daging panggang sebelum perlahan memakannya. Caranya yang memakan dengan cantik tampaknya tidak sesuai dengan suasana makan yang kasar di sekitarnya. Namun harus dikatakan bahwa Han Xie saat ini sangat cantik. Xiaoyan menoleh dan menatap Han Xie yang tampaknya memiliki kelembutan di bawah cahaya lampu api. "Kenapa? Apakah kamu terpesona oleh nona muda?" kata Han Chong di samping. Xiaoyan sedikit terkejut saat mendengar itu. Dia hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu malu, siapa yang bisa lolos dari pesona nona muda? Nona muda sudah menjadi doang di usia yang sangat muda. Dengan status dan posisi kami sebagai penjaga, hal itu jauh melampaui kami, kata Han Chong seraya menepuk pundak Xiaoyan dan menghela napas. Namun nona muda memang orang yang cukup baik. Meskipun dia keras, dia memperlakukan kami sebagai penjaga dengan cukup baik. Jika ada penjaga yang terluka parah dalam sebuah misi, dia akan meminta kalian untuk membayar sejumlah uang untuk diberikan kepada kerabat penjaga itu, kata Han Chong. Xiaoyan sedikit terkejut. Wanita yang tampak dingin itu sebenarnya memiliki hati yang baik. Han Xie tidak memiliki nafsu makan yang besar, karena itu dia berdiri setelah beberapa saat matanya menyapu tenda sebelum berjalan mendekati Han Chong. Mereka yang bertugas malam ini seharusnya tidak minum alkohol. Setiap orang harus lebih memperhatikan karena besok kita akan melewati wilayah ular iblis Yamang, kata Han Xie. Dia tidak tinggal lebih lama lagi setelah berbicara pada Han Chong dan perlahan memasuki tendanya. Karena Xiaoyan berada cukup jauh, dia tidak dapat dengan jelas mendengar apa yang dikatakan Han Xie. Namun dia secara samar mendengar sesuatu seperti iblis ular Siamang. Cerita pun selesai. Nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.